Nggak mau kalah sama PRW. Lagi ya. Ini usahanya nih. Pegang. YouTube. Jangan dipegang. Udah, jangan dipegang. Udah nih, kena nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. mundur saat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau presiden aja bangga sama jabatannya, PRW aja tadi bangga sama jabatannya. PRW. PRW bangga sama jabatannya. Masa kita umat Islam nggak bangga sama salam kita? Salam mentang-mentang udah jam berapa nih? Jam 10 kurang. 10 kurang masih sore. 10 kurang, tapi bapak-bapak ibunya udah mulai lemas, Pak. Iya. Ya, kita ulang lagi salamnya biar semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, ganti. Cek. Nah. Jadi salam itu kata Rasulullah, ada seorang datang ke Rasulullah ucap salam, datang assalamualaikum. Beliau duduk di depan Rasulullah, kata Rasulullah dia dapat 10 pahala karena memberi salam assalamualaikum. Datang lagi orang kedua, datang ke Rasulullah bilang assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah dia dapat pahala 20. Yang ketiga datang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah dia dapat 30 pahala. Tuh, dari jawab salam atau memberi salam itu mendapat pahala dari Gusti Allah. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya ikutin yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wan nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mana tadi catatannya? Ada contekan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua RW 06 Lagwa Bapak Wibisono. Yang kedua Ketua Musolah DKM kita Musolah An-Nasuha Bapak siapa nih? Bapak Sahril Rohimi. Yang ketiga Ketua LMK 06 Bapak Yusuf yang dari tadi banyak banget acaranya Pak ya? Ya. Itu banget. Nah yang keempat para ketua RT 1 sampai dengan RT 10. Wabil khusus yang saya hormati Ketua RT 6 yang insya Allah ini ada di RT 6. Terus para ketua musola se-RW 06. Dan yang terakhir LMK RW 011 Bapak Agus Laksono bila hadir katanya. Tahu hadir nggak Pak? Nggak hadir. Oh ya udah undang tapi nggak hadir. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita yang pada hari ini kita adakan acara untuk beliau yang memproklamirkan Islam. Yang tanpa beliau tadi bocah, mana bocah yang tadi ceramah laulaka ya Muhammad, kata bocah tadi, mana bocahnya? Tong, mana bocahnya tadi nih? Saya nggak mau kalah sama PRW tadi. Ngeluarin berapa PRW? Ngeluarin duit berapa PRW tadi? Lupa. Mana tadi tongnya tadi? Tong yang ngasih Tong. Atik yang ceramah tadi Tong. Nah kayak gitu. Jadi dari kecil alhamdulillah di RT 06 ini alhamdulillah udah dididik. Bahkan tadi anak kecil saya terharu mendengarnya tuh. Laulaka ya Muhammad. Tuh bocah ngomong begitu ya. Alhamdulillah. Mana Tong?
buset lama amat. Wih, sehat Tang? Alhamdulillah, buang amat ya badan ya? Tadi udah ini nyari kita yang ada ini. Nah, PRW tadi paling gede para PRW 10.000 ya? Saya nggak mau kalah sama PRW. Nah 20 datangnya kembali. Jadi biar semangat anak-anak bocahnya, biar remaja-remajanya pada semangat juga. Nih Tong, ya makasih ya. Alhamdulillah ya. Nah balik lagi Tong, ngapain berdiri mari? Ngalangin aja. Nah, alhamdulillah kita hari ini mengadakan Maulid Nabi. Sini sini. Yang Maulid Nabi tadi kata bocah tadi laulaka ya Muhammad. Kalau bukan Muhammad kata Allah, maka tidak akan aku ciptakan bumi. Benar nggak Pak? Benar Pak? Bener. Nah, ada suatu riwayat dari saya punya guru Gus Rumaijiza di daerah Bantul, punya guru lagi namanya Abah Salahuddin Munsif, punya guru lagi namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani yang beliau berada di Mekah. Nah, dari ceritanya beliau Allahu a'lam bishawab, tapi karena beliau ulama, di daerah kota Mekah, beliau cerita kepada para santri-santrinya. Kata beliau, pada saat aku masuk bulan haji, itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki masuk ke dalam makam Rasulullah. Ketika masuk ke dalam makam Rasulullah, Sayyid katanya bertemu dengan Rasulullah secara mukasyafah. Allah kasih mukasyafah tuh Sayyid Muhammad Alawi, dikasih mukasyafah, ketemu sama baginda Nabi Muhammad. Nah, Sayyid Alawi Al-Maliki melihat di belakang Rasulullah itu banyak rombongan. Padahal gantian. Banyak rombongan, banyak sekali anak-anak muda, banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Sayyid Alawi nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah yang di belakangku, mereka yang mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka, kata Rasulullah. Maka Sayyid bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Kata Rasulullah, mereka adalah golongan umatku yang mencintaiku dan aku pun mencintai mereka. Kata Rasulullah, mereka adalah umatku yang berada dari negara Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, dari cerita beliau, kalau dibilang ceritanya ngarat, beliau ulama di Mekah. Nah, dari cerita beliau, alhamdulillah kita juga bersyukur di Indonesia kita setiap tahun ngadain maulid. Bahkan RW kita tadi ngomong diwajibkan bagi RT-RT yang belum ngadain maulid. Tadi ada 2 RT yang belum ngadain maulid ya Pak ya? 2 RT belum ngadain maulid. Nanti kalau ngadain maulid lagi, tinggal telepon Pak Usup aja ya Pak ya? Tinggal telepon Pak Usup, nomornya ada nomor saya di sana. Gitu. Nah, alhamdulillah dari cerita tadi kita belajar bahwa alhamdulillah di kita ini sering mengadakan maulid. Maulid itu kita menyambut kelahiran Nabi. Kita senang, kita berbahagia karena lahirnya Nabi besar Muhammad. Karena beliau dunia ini diciptakan oleh Allah. Bahkan jangan kita terprovokasi yang di luar sana maulid bid'ah. Gitu. Ada maulid bid'ah katanya. Tapi dengan provokasi kayak gitu, jangan sampai kitanya kemakan juga. Tetap ketika ada kajian dari mereka, kita datengin, ada ilmunya di sana. Jangan kita pukul rata, mereka benci kita atau mereka nggak suka sama kegiatan kita benci juga dengan mereka. Ada kebaikan di dalam mereka juga, kayak gitu. Nah, dari menyambut Nabi Muhammad kelahirannya, ada satu orang ahli neraka, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar tong, yang memusuhi Nabi, yang benci dengan Nabi. Siapa tong? Abu Janda? Bukan Abu Janda. Ada satu namanya Abu Lahab. Tabbat siada Abi Lahabiu wa tab. Nah, Abu Lahab itu benci dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu ponakannya, ponakan daripada Abu Lahab. Ketika Rasulullah belum lahir, Abu Bakar kan lu sih tong.
musik aja nih. Tadi siapa kan tadi? Abu Lahab. Pas ibunda Nabi mengandung, Abu Lahab ngomong ke budaknya. Zaman Nabi dulu perbudakan masih ada. Nah, Abu Lahab ngomong ke budaknya. Siapa namanya saya lupa kan? Gara-gara bakar nih bocah nih ya. Pokoknya Abu Lahab punya budak. Nah, nitipin tuh. Tolong jagain saudara saya. Saudara saya mau lahiran bentar lagi nih. Tolong jagain bener-bener. Nah, pada saat Rasulullah sudah lahir, pas Rasulullah udah lahir, Abu Lahab senang, bangga karena lahir laki-laki. Di kota Mekah dulu kalau lahir perempuan itu aib, itu dibunuh langsung di zaman dulu. Nah, pas lahir Rasulullah laki-laki, Abu Lahab senang. Pas Abu Lahab senang, kata Abu Lahab ke budaknya, karena saudaraku melahirkan seorang laki-laki, maka pada saat ini aku bebaskan engkau sebagai budakku. Jangan Dilepasin sama Abu Lahab, dilepasin, udah nggak jadi budak lagi. Zaman dulu itu budak harganya 2 ekor unta. 1 ekor unta harganya 50 berapa kok? 50 juta. 1 unta. Nah, ini budak harganya 2 ekor unta. Berarti kalau dikalikan 2 jadi 100 juta. Nah, Abu Lahab membebaskan budaknya dengan harga 100 juta. Dibebasin karena senang dengan kelahiran Nabi. Tuh. Makanya kalau ada orang maulid, terus panitia maulid, ada orang nyumbang 100 juta, nah setara tuh sama Abu Lahab. Kayak gitu. Pokoknya ketika Abu Lahab itu menyambut kehadiran Nabi, sampai Nabi belum diutus oleh Allah sebagai Nabi, itu Abu Lahab masih cinta sama Muhammad. Ketika Rasulullah memproklamirkan bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul, baru Abu Lahab benci dengan Muhammad. Nah, dalam satu riwayat ada sahabat mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Mimpinya itu Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah pada hari Senin. Abu Lahab ngomong, alhamdulillah, saya setiap hari Senin dibebaskan atau diringankan siksa saya. Karena apa? Karena saya dulu pas Rasulullah SAW lahir, saya senang sama Rasulullah. Dari senangnya Abu Lahab aja setiap hari Senin Abu Lahab diringankan bebannya, siksanya. Bagaimana dengan kita? Maka dari itu, dari cerita Sayyid Alawi Al-Maliki, kita bangga di Indonesia ini kita ngadain maulid tiap tahun. Bahkan Pak RW tadi mewajibkan untuk setiap RT mengadakan maulid. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga saat ini kita berada di musola. Musola apa namanya nih? An-Nasuha. Musola An-Nasuha. Ya alhamdulillah. Dulu Rasulullah ketika mau hijrah dari mau ke kota Madinah, Rasulullah mampir di kota Kuba. Tahu Kuba, Bang? Bang, tahu Kuba? Tahu Kuba nggak, Bang? Pak? Tahu daerah Kuba, Pak? Lontar belah kanan loh. Udah diamin aja. Kuba. Nah, di daerah Kuba Rasulullah mendirikan masjid. Ketika udah jadi, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di Madinah Rasulullah membangun masjid juga. Nah, dari itu bahwa kita sebagai umat Rasul, mengaku umat Islam, kita gak boleh jauh-jauh dari masjid dan musola. Maka dari itu kita gak boleh jauh-jauh dari masjid dan musola. Karena apa? Karena kita ngaku umat Rasul. Tapi kadang kita juga sebagai umat Rasul suka lalai. Kita bangun masjid, bangun musola, lihat semua bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak ngaduk semen, ibu-ibu bikin gorengan. Kalau lagi ada pembangunan masjid, pas udah jadi masjidnya kosong. Tuh, kadang kita lalai. Alhamdulillah nih di musola Nasuha, saya yakin tiap subuh pasti rame. Ya Pak ya? Pasti rame. Berapa Pak? Alhamdulillah berapa? 2. Iya, ajarnya dia, komatnya dia, imamnya dia juga gitu. Rombongan pokoknya dah, dirombong semua dah. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di musola ini insya Allah itu dimakmurkan masjidnya.
Karena kalau kita nggak memakmurkan masjid, itu merasa tidak nyaman bagi orang-orang yang lain. Itu. Nah kita nih maaf kata nih, maaf kata, maaf, dimaafin nggak Pak? Maafin. Kalau mau dimaafin mau keterlaluan jauh-jauh deh. Pokoknya di musola kita bikin nyaman. Kadang saya bingung, ngiri juga sama tetangga kita yang non muslim. Tetangga kita non muslim itu nggak pernah namanya kehilangan piano. Bener nggak? Nggak pernah saya dengar di berita, di TV, piano hilang di gereja. Nggak ada. Tapi di masjid, aduh, jangan kotak amal, taruh duit 1.000 di musola, hilang, lengit. Tuh, kalau di kita gitu kadang, karena kecerobohan kita dan kelalaian kita. Jangankan duit, jam dinding hilang, ampli hilang, apalagi kotak amal. No, kotak amal digembok kan, taruh sini, karena takut hilang. Di tempat lain, di agama lain, maaf kata, nggak pernah saya dengar ada piano hilang. Di kita sendal butut hilang. Bener nggak? Kemarin saya dengar, saya nonton di YouTube. Tahu YouTube Pak? Bu, tahu YouTube Bu? Nih barusan lewat tadi Pak YouTube ya. Nah di YouTube saya lihat di situ ada di satu masjid itu ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada semua, sendal Pak RT hilang. Tuh, malu-maluin. Di masjid sendal Pak RT hilang. Sendal butut. Ya ilah. Gitu di kita itu hilang apa aja. Begitu. Itu malu bener ya? Lanjut nggak? Bu, lanjut Bu. Sehat? Nah, lanjut bentar ya, 5 menit. Ya, 5 menit Ustaz mah lama, sejam. Kita lanjut lagi. Nah, dari kita ini sebagai umat Islam, ngaku umat Islam, kadang kita juga ngaku Islam, kita ngadepnya Neng, duduk apa nih? Ya, sehat Neng. Lama kan? Kita kadang kalau ngaku Islam, kita sholat ngadep Allah, semua ngadep Allah. Sejajar kita ngadep Allah di musola. Mau yang ada rumahnya ngadep ngalor, ada yang ngadep ngetan, ngulon, ngidul. Tapi pas sholat di musola kita sejajar ngadep kiblat. Kita ngadep Allah. Nah sholat ngadep Allah, tapi buat orang-orang dagang kadang pas sholat ngadep Allah, pas dagangan sepi ngadep dukun. Ada di mari gitu? Hah? Nggak ada, alhamdulillah. Kadang gitu, dagangan sepi pengen rame, datang ke Simbah. Bah, dagangan saya sepi bah. 18. Lah dukun kalau dia bisa ngasihin duit, ngapa dia gembel? Bener nggak Pak? Dukun aja gembel, ngapain kita datang ke tempat dukun yang gembel? Nah, dari situ mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh mencampur adukan antara agama, antara hak dan batil. Nggak boleh kita campurin. Karena kita datang ke dukun, Pak anak saya sakit, ada ustadz, ngapain datang ke dukun? Masih ada rumah sakit, ngapain datang ke dukun? Yang di depan ini siapa? Dukun lagi. Betul lagi. Gitu. Karena kita mencampur aduk kan kayak gitu. Seneng nih. Gitu. Kita mencampur aduk kan padahal nggak boleh. Hati-hati sama yang namanya musyrik. Musyrik itu ada 2, Pak. Bu. Musyrik ada berapa, Bu? 2. Berapa, Bu? Tadi dulu tong ibu dulu ditanya. Kalau anak-anak mau bawa apa santai. Lah ibu-ibu kita ngelengos sedikit lah, di sana ngobrol kongkok. Ya Bu ya. Gue lagi ngobrol tuh. Bu. Ngocok arisan, Bu. Kirain ngocok arisan. Ibu-ibu mah kuat dibanding bapak-bapak. Benar Bu? Bu. Lebih kuat mana Bu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu. Kuat ibu-ibu. Bapak-bapak mah nggak kuat. Coba suruh duduk lama nggak kuat. Apalagi itu. Kalau makanya banyak itu obat kuat buat bapak. Ibu-ibu nggak usah. Udah kuat ibu-ibu ya. Balik lagi, musyrik itu ada 2. Yang pertama musyrik secara zahir, yang kedua musyrik secara khafi.
Musyrik secara zahir udah jelas-jelas itu menyembah kuburan, nyembah pohon. Pohon nggak ngapa-ngapain kita sembah. Assalamualaikum mbah. Dijawab dari atas. Waalaikumsalam Tom. Tak kabur orang kan. Begitu. Iya pohon disembah-sembah. Katanya ngarepin minta biar dapat duit banyak. Kopi ditaro, rokok ditaro. Lu enak di belakang pohon. Lagi ngumpet aja. Wah kapan kabur lu? Diminum kopinya. Padahal ana yang jaga, bukan nama pohon. Nah itu musyrik secara zahir yang kelihatan. Musyrik secara khafi itu musyrik yang nggak kelihatan. Yang kita kadang samar nih. Musyrik secara khafi. Contohnya apa? Misalnya ada Pak Usop. Misalnya Pak Usop beli apa namanya? Beli burung merpati. Bagus. Pas habis beli burung merpati, besoknya dapat duit dari PRW. Dapat dana dari PRW. Pas habis dapat duit, besoknya ngomong sama temen-temennya. Nih, gara gua beli burung gua dapat duit. Gara ada beli burung dia dapat rezeki. Tapi begitu kita. Apalagi makan nih. Kotak tuh bosok tuh. Bulan sih tuh ya. Buat makan juga. Kadang masalah makanan kita juga gitu. Kadang kita nyangkut di namanya musyrik khafi. Contohnya apa? Kita habis ini makan. Habis makan kita ngomong, wah kenyang goyak makan berkat tadi. Tuh, itu kalau di kitab hikam, di kitab Juharul Tauhid itu termasuk musyrik khafi. Karena apa? Berkat apa? Apa sih sebetulnya? Gara-gara berkat lah pokoknya. Gara-gara berkat gua kenyang. Gara-gara berkat. Padahal hakikatnya yang bikin kenyang siapa? Allah. Kayak gitu. Itu namanya musyrik secara khafi yang gak kelihatan. Tuh, pokoknya tadi kita ngebahas masalah Maulid Nabi ada dua. Yang pertama musola atau masjid sebagai apa namanya? Tempat untuk menumbuhkan keimanan. Tempat menumbuhkan keimanan yang tadi sudah saya bahas. Itu mudah-mudahan dari DKM-nya itu sering ada pengajian. Kita pupuk keimanan kita, karena keimanan kita itu untuk menghadap Allah. Kalau kita menghadap Allah nggak bawa iman, repot. Contohnya apa? Kata Allah, pas di hari akhir nanti Allah itu manggil malaikat Malik. Malik. Tuh, kata Allah, benamat nih. Tawa-tawa. Ya Allah, bebas, Allah mau manggil apa aja. Ya, Malik, mari. Pas sudah datang, apa ya Allah? Labaik ya Allah, kata malaikat Malik. Itu orang pada masuk neraka belum? Udah ya Allah. Kenapa ya Allah? Sono, pergi neraka. Ngapain ya Allah ke neraka? Panas. Tuh, kata malaikat Malik, panas. Ngapain ke neraka ya Allah? Angkat tuh orang-orang yang ada di neraka. Tuh, ukhrijum minan nar, kata Allah. Keluarin orang-orang di neraka. Walaupun dia dulu nggak sholat, walaupun dia nggak gablek lah pokoknya ibadahnya, tapi selama di dalam hatinya masih ada iman, walaupun sebesar biji apa Pak? Biji tawa aja kan? Biji apa Bu? Biji salak gede kan? Salak lagi. Walaupun sebesar biji sawi, kata Allah tuh. Keluarin, angkat tuh orang-orang yang di neraka, walaupun dia berdosa segala macam, selama di hatinya masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Pas sudah diangkat sama Malik kan susah di neraka, udah hancur gosong dibakar, ya kan? Pas sudah diambil malaikat Malik, kata Allah, bawa ke namanya sungai kehidupan. Aduh mainan itu dong mainan. Pas sudah diguyur sama Allah, dibanding sama Allah, itu balik lagi jadi muda lagi. Makanya di surga nanti orang-orang kayak PRW yang udah tua gitu nggak ada di surga. Satu-satu mulu. PRW, orang kayak PRW nanti di surga nggak ada umuran segitu PRW. Juga tadi. Hah? Iya nggak ada. Pertamanya gue pegel. Pertama gue pegel. 30. Terus keduanya 30 dibalikin sama Allah. Nah pas sudah kayak gitu, pas sudah bukannya dari tadi begitu.
dia ketemu sama teman-temannya, ternyata namanya Udin. Udin demen banget, namanya Udin. Ketemu sama teman-temannya, warga berapa nih? RT 6. Ditanya, Din, baru nyampe Din? Ini gue baru nyampe. Lo ngapain aja lu Din? Nyasar di mana? Di lontar? Enggak. Nyasar di mana? Tadi gue nyasar di neraka Syakor. Kenapa Din? Karena di dalam surat Al-Mudassir dijelaskan kenapa mereka nyangkut di neraka Syakor, karena mereka nggak pernah sholat selama hidupnya, sekalipun mereka nggak pernah sholat, tapi Allah masukin ke surga. Kenapa Allah masukin ke surga? Karena di dalam hatinya ada iman. Iman itu karena dia pernah nyebut syahadat. Itu juga kata si Udin, gue juga nyebut syahadat pas lagi nikah doang. Untungnya nikah nih Sudin. Lah kalau Udin kagak nikah, buset kasihan. Udah kagak dapet nikmat dunia ya Pak ya. Nikmat dunia kagak dapet, nikmat akhirat kagak dapet. Tuh, perkara nyebut syahadat selama hidupnya, Allah masukin dari neraka ke dalam surga. Tapi jangan mentang-mentang ada dalil itu kita nggak sholat, jangan. Karena apa? Dari situ di neraka tuh lama. Di laundry dulu kita di neraka Pak. Sesalah apapun kita, sekecil apapun kita, di laundry dulu kita nanti di neraka. Satu hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. Bayangin Pak, sehari jadi neraka 1000 tahun. Lah kita umur 60, 70, ada gigi gue udah nggak ada. Ini gigi udah nggak ada, ngeluh akhirnya. Aduh, kenapa gue nggak dicabut nyawanya? Kenapa anak gue duluan? Kan gitu. Karena udah nggak tahan umur 60. Nah nanti di akhirat satu harinya itu 1000 tahun. Tuh, 1000 tahun di sana nanti. Kayak gitu. Makanya yang pertama fungsi daripada masjid atau musola yaitu untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk memupuk keimanan kita sebagai benteng daripada pertahanan keimanan kita. Diadakan maulid kayak gini, ini membentengi keimanan kita. Kita membentengi keimanan kita dengan mengadakan maulid. Tadi kita mendengarkan sholawat, kita mendengarkan maulid. Alhamdulillah. Nggak mungkin nih kita lagi begini ada nyolong HP, kan nggak mungkin. Tadi kata Pero nggak mungkin lagi acara begini dia kongkong ngomongin tetangganya, kan nggak mungkin. Kalau lagi kayak gini pasti iman kita lagi naik. Walaupun kita nggak tahu pulang sini mama yang rugi balik lagi, kita nggak tahu, kan kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi fungsi daripada masjid dan musola ini udah tertera nih. Dengan cinta kepada Rasulullah kita perkuat ukhuwah untuk meraih berkah. Jadi fungsi daripada masjid dan musola yaitu memperkuat ukhuwah Islam. Perkuat ukhuwah kita, persatuan kita. Ukhuwah itu kita rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada umat Islam, kasih sayang juga kepada non-Islam. Jangan mentang-mentang kita orang Islam, tetangga kita kelaparan. Ah, malas gue bantunya, orang non-Muslim. Gak boleh. Nah, ada satu riwayat lagi dari beberapa hadis itu Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kasih sayang. Ada di pojokan kota Mekah, di pojokan kota Madinah. Pojokan kota Madinah itu ada seorang buta. Orang buta dia pengemis, tapi dia juga Yahudi. Dia Yahudi, buta, pengemis, lengkap. Kan? Nah, apa Rasulullah menghardik? Enggak. Rasulullah samperin loh. Rasulullah samperin tiap hari. Rasulullah kasih makan dia. Dia kasih makan walaupun itu orang buta, tiap hari kerjanya nyercak Rasul. Tahu nyercak Pak? Nyap-nyap. Tahu nyap-nyap? Bahasa anak ininya mah. Kasar pokoknya lah. Pokoknya tuh ngomongnya kasar tentang Rasul. Setiap ada yang lewat nih, dia walaupun kuping budek, mata lihat, mata nggak lihat, tapi kuping dengar. Setiap yang dia dengar tuh orang lewat depannya dia berdiri, langsung ngomong, siapa aja orang yang lewat depan saya, jangan percaya sama Muhammad. Dia itu pendusta, dia itu tukang bohong, dia ahli sihir, jangan percaya sama dia. Tuh, padahal di sebelahnya dia ada Rasulullah. Apa Rasulullah gaplok? Agak beda sama kita.
Lah kita mah beda lagi. Contohnya misalnya apa? Ada Pak Haji, misalnya Haji nih, dia dengar dari rumahnya, yang misalnya ada Pak Haji, dia ngomong, ditegur sama temennya katanya, nama lu siapa? Ahmad. Nah pas besoknya lagi, ada tetangganya lagi tuh, pas lewat, manggil dia, weh Mat sehat. Padahal dia Haji. Dia ngomong besok yang temennya, soalnya gue udah haji manggil mat aja lu. Ini kita begitu, kita mah. Jangan kita dicerca orang, kita punya gelar, tapi gelar kita nggak disebut aja kita marah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicaci maki. Dia ngomong, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta. Nabi Muhammad itu seorang tukang sihir. Sebelahnya ada Rasulullah, dengan sangat lembutnya Rasulullah tetap ngasih makan dia. Tuh, sehari, 2 hari, 3 hari lewat terus. Nah pada suatu hari Rasulullah wafat. Abu Bakar datang ke anaknya, yaitu istrinya Rasulullah, Aisyah. Datang Abu Bakar ke sana. Kata Abu Bakar, wahai anakku, selama Rasul hidup, saya alhamdulillah udah menjalankan semua sunnah-sunnah beliau. Ketika beliau sudah wafat, masih adakah sunnah beliau yang belum pernah aku kerjakan? Kata Abu Bakar. Kata Aisyah, masih ada satu wahai ayahku, yaitu Rasulullah kalau pagi nyari pengemis buta itu setiap hari dikasih makan dengan lemah lembut. Akhirnya Abu Bakar datengin ke sono. Pas datengin Abu Bakar ngasih makan tuh pengemis itu, ngasih makan sekali, 2 kali. Tuh orang buta ini ada dengar orang lewat, dia berdiri, siapa aja yang lewat depan saya, jangan percaya sama Muhammad itu pendusta. Abu Bakar dengan begitu emosi, bukan Rasulullah, karena kalau